Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah bersama kajian malam ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bahasan yang lalu mengenai menyikap jati diri manusia dalam perspektif keilmuan Qur'ani. Kemarin sudah sampai pada simpulan ini di proses pertumbuhan. Itu pertama kali Allah menciptakan Nur Muhammad, dan pengertian Nur Muhammad itu ialah hukum dasar penciptaan. Hukum dasar penciptaan apa? Segala sesuatu diciptakan oleh Allah dalam keadaan Islam, tunduk, menyerah, damai, suka atau terpaksa. Ini jadi Nur Muhammad memenuhi segala ciptaan itu karena sifat dasarnya ada pada semua ciptaan itu. Islam, al-Islam, tunduk, menyerah, damai. Suka atau terpaksa? Suka atau terpaksa. Manusia dan jin itu diberi kebebasan. Walaupun ada bagian diri yang suka atau terpaksa pasti Islam, pasti menyerah, tunduk, damai. Contoh fisik kita itu suka atau terpaksa menyerah, tunduk, damai pada hukum dasar penciptaan. Betapapun manusia tidak ingin bahwa makin lama badannya itu makin keropos, makin lemah, nggak suka atau terpaksa akan mengalami seperti itu. Itu tunduk, itu Islam. Suka atau tidak suka, manusia pasti juga mati. Itu hukum dasar penciptaan. Suka atau tidak suka. Rambut itu mulai putih, dari umur 50, malah saya umur 30 ya wis putih. Ya. Di model kaya opo ae, di apa itu? Dipoles apa di semir ya ngomongnya. Iya tetep ketok sementara ketutup mari ngono ilang ya wis bali meneh. Karena dulu pernah itu ada saya lagi nginap di hotel rombongan gitu. Ada orang yang kena denda itu. Kenapa? Karena ternyata semirnya ini ngeplek ke bantal, jadi kudu ngironi. Iya, kelihatan sementara, setelah itu akan terlihat aslinya. Dan justru sebenarnya kan itu merupakan peringatan awal dari kematian. Rambut putih, semakin bongkok, itu kan peringatan sebenarnya. Dari dasar penciptaan, lalu masuk wilayah perkembangan di alam roh. Yang di alam roh inilah manusia dalam bentuk insan. Jadi insan itu di alam roh. Karena 24 ayatnya 64. 24 kebalikannya 42. 42 itu roh. 64-nya insan. Kemudian pada fitrah ini nafsu sudah dimasukkan, tapi diikat dengan perjanjian, sesuai dengan surah 7 ayat 172. Lalu mewujudlah pada manusia dalam bentuk surah. Jadi kalau wilayah ini itu wilayah surah pakai sin, wujud manusia itu wilayah surah sudah pakai sod. Ini nyangkut dunia kauliyahnya, ini kauniyahnya. Ini yang lalu kan kesimpulannya sampai di situ. Kemudian yang diperlukan lebih lanjut ialah penegasan, karena awalnya pernyataan dasarnya
Al-Quran itu adalah blueprint penciptaan manusia, manusia wujud penciptaan atau dari blueprint itu, maka Al-Quran itu sebagai dasar pembinaan manusia. Kalau menata manusia, membina manusia, memperbaiki manusia tidak bersandar pada Al-Quran, yang terjadi justru kerusakan-kerusakan. Nah, ini nanti menjelang pembinaan itu nanti secara spesifik, secara khusus nanti pada juz sendiri. Sekalipun ini nanti belum. Ini 24. Nah, ini cerminnya itu kan 42. 42 itu roh. Ini belum tertulis ini, bilang. 64. 64 ini insan, surah 24 ayatnya 64. 64 ini insan. Jadi insan ini masih dalam dunia cahaya atau dunia ruh. 24 dengan 64 jumlahnya 88. 88 ada Al-Quran. Jadi ruh itu adalah ruh Quran, cahaya itu cahaya Quran. Pada akhirnya mewujud pada surah, itu surah 76. Dari 64 ke 76 ini jaraknya adalah 12. Jaraknya 12. Nah, sedangkan 12 ini adalah nafsu sin. Ini 64 tambah 12 76. Ini di sini ini dengan dimasukkan nafsu itu masuk wilayah fitrah tadi itu. Tapi fitrahnya supaya nggak menceng itu diikat dengan perjanjian. Karena itu surah 76 namanya surah Al-Insan. Dasar cahaya atau roh Quran, cahaya Quran sebagai cahaya itu sebagai rohnya itu disediakan sebagai naungan. Nah, diikatnya itu dengan agama. Naungan Quran dan ikatan agama oleh insan ini hendaknya sebenarnya supaya ditaati. Inti pesannya itu supaya ditaati. Nah, kalau sudah diikat menjadi 76 itu Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan itu sebagai tadhkirah, sebagai pengingat supaya manusia ingat. Jadi Al-Quran itu sebagai tadhkirah, sebagai juru pengingat bahwa keadaanmu itu sesungguhnya adalah Al-Quran. Yang proses perjalananmu, pertumbuhannya itu harus dibina dengan dasar Al-Quran. Itu fungsi tadhkirah di situ. Nah, ketika tadhkirah ini diwujudkan, maka menjadi mausikon, menjadi pengokoh. Maka fitrah itu ruh Quran yang ada pada dirinya dan fitrahnya itu semakin bagus, semakin kokoh, semakin kuat. Nah, dengan Quran dijadikan tadhkirah, itulah terjadi pengokohan fitrah. Karena fungsi tadhkirah ini sebagai kiaman, pemeliharaan. Jadi pengingat itu dalam rangka pemeliharaan. Kalau sudah dipelihara, maka semakin kokoh kuat. Suatu kalau nggak dipelihara ya rusak. Dengan pemeliharaan itulah menjadi kokoh kuat. Ini semua angkanya 76 ini. Tadhkirah, mausikon, kiaman, ini angkanya 76. Tapi 76 tadi itu kan ada 64-nya. Yang 64 bisa dipengaruhi oleh nafsu. Nah, sudah disediakan tadhkirah sebagai pemeliharaan supaya kokoh. Tapi yang terjadi dua hal. Ada manusia yang ghafilan, yang lalai. Lali asal usulnya.
lupa dengan tadhkirah, lupa dengan peringatan, lupa dengan dasar roh Quran yang ada pada dirinya, lupa bahwa dirinya itu diciptakan dengan roh Al-Quran. Itu yang lalai. Tuh, manusia dikatakan tempat salah dan lupa itu, ini lalai itu bagian dari itu. Dan itu Al-Quran hanya menyebut tentang orang-orang masuk golongan ghafilin. Ghafilin orang-orang yang lalai terhadap peringatan-peringatan. Padahal peringatan itu sudah nempel dalam tubuhnya, juga terabaikan karena kurangnya perhatian. Karena itu awal pembahasan itu adalah wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu sendiri apakah tidak kamu perhatikan? Tidak memperhatikan diri itu karena lalai. Kalau sudah lalai, lupa dengan Quran yang ada pada dirinya, lupa bahwa dirinya itu adalah diciptakan dengan roh Quran. Tubuhnya, rohaninya dengan cahaya Quran. Yang kedua sombong, fakhuran, sombong. Nah, sombong itu menolak. Lebih berat yang sombong daripada yang lalai. Kalau lalai itu diingatkan, kadang masih mudah. Tapi kalau sudah sombong, dieling loh bantah. Lebih berat dari lalai itu sombong. Nah, tapi kelalaian ataupun kesombongan itu sama saja. Kedudukannya merupakan kezaliman, zalim pada dirinya sendiri, dan itu merupakan kejahatan bagi dirinya sendiri. Kejahatan terhadap dirinya sendiri. Manusia tidak berbuat jahat kecuali dia telah berbuat jahat kepada dirinya sendiri. Orang sering mengatakan dirinya dijahati orang, tapi dia lupa bahwa dia lebih jahat terhadap dirinya sendiri. Contoh, orang-orang yang bermasalah itu biasanya jauh lebih kejam pada dirinya daripada kekejaman yang dia terima dari orang lain. Diejek orang sekali, itu katakanlah itu kejahatan dari orang lain. Tapi karena ejekan itu, dia putus asa, sembunyi, memencilkan diri, lalu memandang bahwa dirinya itu buruk, dirinya tidak berarti selama bertahun-tahun. Orang berbuat jahat satu kali, dia tiap hari berbuat jahat terhadap dirinya dengan mengatakan dirinya tidak berarti, dirinya tidak berguna. Terus tidak mau beraktivitas, memencilkan diri. Termasuk itu nanti. Termasuk yang sering muncul ialah awak iki kadung rusak, ora pantes. Ting ngadep nang Allah ya isin. Wong awak wis koyo ngene. Hati-hati begitu. Gak pantas dadi orang Islam. Aku terlalu kotor ya. Ngaji gak pantas ngene kono ngene wong suci. Itu permainan-permainan kata yang merupakan kejahatan pada dirinya sendiri. Yang itu akan membuatnya untuk tertahan pada kebaikan. Kalau sekedar koreksi, muhasabah sampai pada titik itu dijadikan langkah untuk bangkit, silakan. Persoalannya kalau ketika memandang buruk, menilai buruk pada dirinya sendiri, terus berlarut-larut pada penilaian itu, dia jatuh pada berbuat jahat pada dirinya sendiri. Orang bermasalah umumnya seperti itu. Dan itu sering saya katakan, orang kan paling satu kali berbuat jahat, tapi Anda berapa lama berbuat jahat pada diri Anda sendiri? Tuh. Dan itu Al-Quran juga mengatakan, dan bukanlah mereka itu didolimi, melainkan mereka itu berbuat dolim pada dirinya sendiri. Dolim, lalai ataupun sombong.
Nah, yang terjadi adalah tadmiron, binasa. Binasa. Dari lalai sombong sebagai bentuk kedoliman dan kejahatan, maka manusia menjadi binasa. Sebelum binasa itu, awalnya ialah fitrahnya itu yang lalu diterangkan, bisa saja bengkok, bisa juga dalam bentuk lain sakit. Karena itu, ketika manusia ditempatkan pada surah dengan kode 76 yang ayatnya 31, jumlah 76 dengan 31 ini adalah 101. Tadi 76 itu tadkiroh, 76 tadkiroh. Lalu yang diminta sebagai peringatan, yang diminta untuk diingat itu apa? Ingatlah nurikum, cahayamu, 101. Nurikum apa? Nur Muhammad yang ada pada dirimu. Hukum dasar penciptaan yang sesungguhnya Islam yang ada pada dirimu. Ruh Quran yang ada pada dirimu. Balwa ayatum fi suduril ladzina utul ilma. Ayat Al-Quran itu adalah ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang beriman. Pada orang yang beriman, semuanya tergambar di dada, di hati. Tapi orang yang lalai, semuanya tertutup. Karena itu dia dikatakan dalam kegelapan. Lalu Nabi fungsinya mengentaskan manusia dalam kegelapan itu kembali kepada cahaya ini, supaya dia melihat cahaya dirinya sendiri. Bahwa dirinya itu adalah Ruh Quran, Nur Muhammad ada pada diri. Nurikum, ingatlah cahaya. Juga adalah diingat Zuhurihi, asal benih keturunan. Zuhuri asal benih keturunan. Yang ini dikaitkan dengan perjanjian rububiyah pada surah 7 ayat 172. Ingat pula mauludun, sifat dasar kelahiran. Kullu maulidin yuladu ala fitrah. Semua kelahiran itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu bukan berarti bersih, tidak ada apa-apa. Fitrah itu adalah bersih, murni, terikat dengan perjanjian tauhid. Itu yang dikatakan fitrah. Walaupun tadi dikatakan fitrahnya itu di dalamnya sudah ada nafsu, ada unsur nafsu, tetapi diikat dengan perjanjian tauhid itu. Ya. Itu 107 ya. 117 dan 31. Oh, 17 ya. Tapi itunya benar. Apa? Itunya benar. Yang Arabnya benar. Cuma itunya benar. Oh iya iya. Iya. 107 ini ya. Tapi itunya benar. Salah tulis ini. Pada dasar kelahiran mauludin itu ala fitrah. Ala fitrah. Ingat fitrahmu, sifat dasar kelahiran fitrah. Dan pada hadis qudsi dikatakan wa ini khalaqtul insana hunafa'akul lahum. Dan aku menciptakan manusia itu semuanya dalam keadaan hanif, baik, condong pada kebaikan. Dan itu gandengannya dengan musliman, hanifan musliman. Sifat hanif fitrah. Itu sifat-sifat dasar penciptaan. Tidak peduli dia lahir dari orang yang beragama apa, lahir dari orang kafir, lahir dari orang musyrik, semuanya keadaannya seperti itu.
unsur hanif, fitrah itu ada. Semuanya melalui proses perjanjian rububiyah. Peringatan itu dalam rangka linus 5 untuk berserah diri islamakum dalam keislaman. Jadi cocok sifat dasar penciptaan Muhammadnya itu menyerah, lalu ketika diwujudkan dalam bentuk surah dalam aktivitasnya menyerah dalam keislaman. Kalau tidak, yang terjadi adalah kebinasaan lagi. Yang kawan tidak usah dibahas, ya. Itu kalau di kampus itu dibahas. Karena ini nggak di kampus, nggak usah dibahas. Ini sekedar aja untuk menegaskan bahwa lingkungan itu semuanya juga dalam keadaan fitrah. Lingkungan itu dalam keadaan fitrah. Karena yang namanya nun itu bolak-balik. Ini wilayah dunia nyata, wilayah empirik. Yang sini wilayah gaib, metafisik. Ini semesta. Yang nyata dan yang gaib. Yang ini 25, nun 25, yang empirik dipadat menjadi 7. Ini yang gaib, yang metafisik, kebalikannya 52, dipadat juga 7. 7 kali 7 itu 49, itu fitrah. Jadi lingkungan itu semuanya fitrah. Manusia ada bagian dari lingkungan, maka keadaannya fitrah. Fitrah itu adalah fitrah Quran. Karena Al-Quran 88 dipadat menjadi 16, dipadat menjadi 7. Alam semesta, al-alamin itu 151 dipadat menjadi 7. Ada bahasan al-alamin 152. Ada. Nah, ketika ini alifnya tidak pakai alif maksurah yang padatannya 8. Itu al-alamin yang diimplementasikan. Ini al-alamin yang nyangkut hukum dasarnya. Ayat itu ada yang ayat hitungannya 34, ada ayat yang hitungannya 35. Ini al-alamin menggunakan yang 151 karena ini pakai alif maksurah. Padatannya 7. Dan itu langit ada 7 lapis, bumi juga ada 7 lapis, banyak simbol-simbol angka 7 di dalam Al-Quran. Proses perjalanan nafsu dalam pendidikan itu juga 7. Ini sekedar pengokoh aja. Ini terlalu jelimet keterangannya, nggak usah. Ya, langsung sini aja. Jadi kalau terus apa itu terjadi kerusakan baik bengkok, iwajah ataupun marodun, karena fitrah itu dalam perkembangannya bisa iwajah, bengkok, bisa marodun, sakit. Maka yang dibutuhkan karena tadi ada yang bertanya, ada tamu dari Jakarta. Itu kalau untuk anak kecil itu kan sudah dibina, memang dibina dengan Quran. Tapi kalau sudah terlanjur tua-tua ini gimana? Sudah terlanjur tua-tua. Jadi dia tidak mengatakan bahwa
sebenarnya sudah terlanjur rusak, tapi hanya yang terlanjur sudah tua ini bagaimana? Dan itu saya kasih. Maksudnya untuk mengembalikan gitu. Iya mengembalikan. Jadi ngomong awake rusak ngene kuwi sabot menungso. Karena menungso iku senengane iku diarani apik. Parepe ya diarani apik. Diarani rusak ya ora. Ngomong gelem iku mek sedhilu ae. Terus tapi atine tetep ya diarani apik. Dari angka 24, 2 dan 4 itu 6. Itu adalah tambah. Tobat. Jadi wis kadung rusak itu wis tobat iku wae. Tobatnya ya apa? Tobatnya ya. Jadi ditanyakan, terus tobatnya itu gimana? Nah, karena tadi saya gambarkan ini yang sudah biasa saya terangkan di sini. Ini sirotol mustaqim, garis yang lurus. Di antara sirotol mustaqim ini ada garis-garis bengkok. Bang. Sudah biasa diterangkan tuh ini. Udah nggak usah diterangkan lagi kan ya? Diulang. Oh diulang. Ya. Nabi menerangkan begini. Ini garis lurus. Ini sirotol mustaqim. Sirotol mustaqim itu apa? Ya Al-Quran itu. Sirotol mustaqim apa? Ya dinul Islam itu. Oh jadi bayangkan sirotol mustaqim jembatan saya ngomong. Rambut dibelah 7, petong semokor. Terus itu urusan di kono, enggak urusan di sini, urusan di dunia. Karena yang dikatakan sirotol mustaqim itu adalah Al-Quran itu. Yang dikatakan sirotol mustaqim itu ya dinul Islam itu. Ini sirotol mustaqim, jalan yang lurus. Di antara jalan lurus yang disediakan itu ada jalan yang bengkok. Mulai bengkoknya itu orang bisa dalam proses perjalanan di sini, di awal, ono sing di tengah-tengah, ono sing wis akhir. Macam-macam. Ono awalnya lurus, tengah-tengahnya bengkok. Tapi kok tuweke balik meneh kok. Iya. Wis gak iso apa-apa yo terus maro balik meneh. Ono sing mulai bengkok terus dari awal itu. Tapi pada akhirnya tobat. Sing repot itu lurus nenteke bengkok ya. Ciloko. Iya. Seperti cerita Barsis itu kan itu tuh. Lurus awalnya. Oh sampai malaikat kagum ya. Enggak tanggung-tanggung. Yang kagum itu malaikat. Orang menungso kok sampai kaya ngono. Khusyuknya ibadahnya ke Allah kok seperti itu. Ternyata di akhir hayatnya disesatkan oleh iblis. Karena iblis nyamar sebagai manusia, datang ke tempat pesantrennya dia, di masjid dia sholat. Pikir, Tarsis tanya, ini waktunya makan, kamu dari tadi terus dikir nggak istirahat gimana? Dijawab, ya kalau Pak Tarsis itu memang dari kecil itu baik terus, nggak masalah, nggak banyak dosa. Saya itu isinya dosa terus selama ini, dan sekarang saya tobat. Begitu saya mau melakukan yang lain, saya selalu ingat dosa saya yang lalu. Berbagai dosa-dosa besar yang saya lakukan. Begitu mau bangkit dari zikir, saya ingat dosa saya tidak jadi. Saya melanjutkan zikir saya. Nah, Pak Barsis kan nggak pernah dosa seperti itu. Dari dulu baik. Makanya nggak punya kerawanan hati seperti saya. Manduk-manduk, ternyata begitu ya. Jadi kuncinya untuk lebih khusyuk zikir gitu, lek duwe dosa. Nah, supaya saya bisa seperti kamu, caranya apa? Ya kudu dosa. Tadi tobatnya itu khusyuk temenan. Lek gak tahu dosa ya, ampang tobatnya. Omongan iblis kan begitu. Terus dipikir bener ya. Wong lek dosa itu nangis iku iso temen. Lek wong nangis enggak dosa iso goro-goroan, dipaksa-paksa ora nangis ya. Tapi lek dosa kok ingin dosa. Eling dosane nangis temenan. Karena aku butuh dosa ya. Terus aku dosa apa ya? Gampang dosa ya, mateni wong. Waduh, abot ya. Kalau dosa membunuh orang itu berat.
Coba saya sudah punya nama baik seperti itu, terus membunuh orang, terus dihukum bunuh ramai-ramai di kara orang, seperti apa? Ya berat untuk aku melakukan seperti itu. Kalau nggak mau, berzina. Waduh, berzina bukan juga merugikan orang. Itu juga berat aku melakukannya. Karena keluarganya tentu tidak bisa terima. Ya sudah, kalau nggak mau dua dosa yang besar itu, yang paling aman minum khamr. Minum khamr kan nggak ganggu sapa-sapa, nggak merugikan siapa-siapa. Kalau membunuh masih merugikan manusia. Membunuh satu jiwa, keadaannya seperti membunuh manusia seluruhnya. Berzina, keluarganya nanti ikut terkena, ikut dirugikan. Nah, yang aman minum minuman keras. Ya diombe dhewe, wis gak krungu sapa-sapa, gak ero sapa-sapa kan ya aman toh. Tapi gimana dia bisa minum minuman keras? Tapi gimana aku bisa melakukan itu? Jenenge selama ini itu ndak tahu apa kemana-mana ya. Ya langsung biasa keluyuran itu, ngene apa itu? Pub di ngene karaoke di iku ro kabeh ngene. Lah iki ruwe iku mek pesantren karo masjid tok. Dadi tempatnya minum minuman keras yo gak ngerti karo. Terus diberitahu kan oleh iblis. Lah kalau mau ke tempat di mana kamu bisa mendapatkan khamr, pergilah ke sana. Arah sini di ujung jalan. Di sana ada warung, di sana disediakan khamr. Akhirnya kan Pak Tarsis datang ke sana, minum khamr. Maksudnya ialah supaya punya dosa, supaya nanti kalau tobat, kalau zikir itu lebih khusyuk. Minum khamr, begitu minum khamr, jenenge ora tahu apa itu, lidahnya nggak pernah kemasukan khamr sama sekali. Kecuali kalau sudah apa itu sering gitu kan apa itu kebal mungkin ya, sehingga ada dulu itu seorang pejabat yang mengatakan, oh saya itu nggak pernah mabuk, kalau saya ahli minum iya, tapi kalau saya minum nggak mabuk kok. Jadi dikatakan tukang mabuk nggak mau, enggak saya nggak mau dikatakan tukang mabuk. Kalau saya tukang minum iya, karena tapi saya kalau minum saya nggak mabuk. Yang begitu. Jadi kalau sudah terbiasa ini mungkin nggak mampu. Namanya Pak Tarsis ini tidak pernah terkena alkohol, kena sedikit itu sudah langsung beliau kesadarannya sudah nggak normal lagi, dalam keadaan tidak sadar itu. Terus akhirnya melihat penjualnya itu ya mungkin dipandang cantik atau apa, terus dipaksa dinodai, dizinai. Setelah itu ternyata suaminya datang. Suaminya datang karena dia takut nanti apa ini akan mengkabarkan pada orang suaminya itu dibunuh. Maka sudah lengkap 3 dosanya. Dia minum, dari minum itu menyebabkan dia berzina karena takut dikabarkan, lalu suaminya dibunuh. Udah 3 dosa dilakukan. Nah, begitu 3 dosa dilakukan, iblis mengumumkan, penduduk ketahui di sana Pak Tarsis membunuh orang. Lalu penduduk datang. Nah, karena itu hukumannya waktu itu ialah hukum Bani Israel pada saat itu ialah orang yang membunuh hukumannya adalah disalib sampai mati. Nah, itulah yang terjadi dilakukan. Jadi Pak Tarsis dihukum di tengah padang yang panas, disalib. 1 hari, 2 hari, 3 hari sudah kepayahan, tidak kuat menanggung rasa sakit, iblis datang menawarkan untuk membebaskan. Mau kamu membebaskan dari penderitaan ini? Iya, aku mau. Caranya gimana? Kamu sembah aku, sembahlah aku, itu saja syaratnya. Kamu, bukankah kamu melihat aku dalam keadaan disalib, aku tidak bisa sujud kepada kamu. Kalau mau minta penyembah dengan sujud, aku tidak bisa. Tidak usah sujud, cukup berikan isyarat dengan mata dan kepalamu. Kan kepalamu masih bisa digerakkan. Dengan itu aja sudah cukup. Nah, ternyata karena tidak tahan dengan penderitaan itu, dia memberikan isyarat dengan anggukan dan matanya bahwa dia mau sujud pada iblis ini.
Nah, pada saat sujud itulah nyawanya dicabut. Ya sudah, akhir hidupnya dalam keadaan sirik itu. Makanya nggak usah sombong. Sing saiki wis dadi apik itu. Akhir hayatnya itu seperti apa itu kita itu nggak jelas. Nggak jelas. Mohon saja pada Allah supaya dimatikan dalam keadaan seperti itu. Itu doa kita saja. Pak, kaitannya dengan kematian waktu Ya. hari. Katanya kalau hari Jumat itu bebas dari siksa kubur. Ya. Memang ada. Iya, iya oleh tinggal aku ini bener. Kalau sampean tinggal aku ini nggak bener, bu masih Jumat lagi Jumat pun foto air, ya. Iya. Jadi manusia itu segala sesuatu itu sering terkait. Contohnya mimpi saja itu tafsirannya sesuai dengan keadaan orang. Kalau orang itu ahli ibadah, mimpi adzan itu tafsirnya dia akan pergi haji. Tapi kalau orang ahli maksiat kok mimpi adzan, itu pakai dihukum. Mimpi saja itu sama, ternyata maknanya beda. Jadi intinya sebenarnya keselamatan itu tauhidnya itu, bukan harinya. Kalau orang bertauhid diantaranya meninggal pada hari Jumat itu termasuk waktu meninggal yang bagus, waktu meninggal yang bagus. Tapi lek gak tauhid lek sering mbok Jumat, mbok Senin, mbok Ahad sak karepmu ya tetep kesiksa awakmu. Bukan usul khotim. Iya, itu kalau usul khotim. Nah, sekarang itu mati itu bisa diprogram. Iya. Kaisar Hirohito itu matinya diprogram supaya matinya itu pada hari Ahad. Kenapa? Karena semua diperiksa, semua pakai alat-alat, semua sudah berhenti. Paru-paru berhenti, jantung berhenti. Tapi masih ada getaran. Pada apa? Pada otak. Jadi perdebatan, ini mati atau enggak? Bukti mati, jantung sudah berhenti. Tetapi masih ada gerakan di otak. Hidup ataukah mati? Ya. Tidak bisa diputuskan. Sebab kalau mati, mestinya tidak ada getaran sama sekali. Tapi ini masih ada getaran kecil pada otak. Tapi napas dan jantung sudah berhenti semua. Akhirnya diputuskan, tapi begini ini akan terus. Ya sudah diputuskan mati aja. Tapi matinya jangan sekarang, jangan hari Jumat. Nanti hari Minggu aja. Kenapa? Jepang itu kan dunia bisnisnya itu raksasa. Dunia bisnis raksasa. Libur satu hari, kerugiannya itu sudah bermiliar-miliar. Karena hukum negara, kalau raja mati, semua kegiatan tidak boleh jalan. Kegiatan bisnis tidak boleh jalan. Berapa kerugian negara? Satu hari libur itu. Nah, maka itu dimatikan pas hari libur aja. Jadi begitu waktu hari Minggu, semua alat-alat itu dilepas, ya sudah berhenti. Semua pemicu, apa itu, jantung, pemicu otak, semua dilepas. Ya. Maka diumumkan, Kaisar meninggal pada hari Sambil hari Ahad. Nah, ini bisa diprogram. Kok terus yang kepingin, aku mati lo di Jumat. Iya. Jumat ada mati ini bunuh diri ya tetap suul khotimah. Tidak suul khotimah. Ada lagi? Ya. Ini ceritanya itu. Pada setiap ini dalam hadis ini dikatakan bahwa manusia itu punya pengingat. Pengingat yang di atas dan yang di depan. Yang di depan. Yang di depan itu yang ada pada hatinya. Yang di atas itu pengingat dari malaikat. Malaikat mengingatkan, malaikat hafidzah itu mengingatkan pada manusia. Hati nurani manusia sendiri itu juga mengingatkan. Karena itu ketika mau coba-coba melangkah ke jalan ini, mesti ada kegamangan. Yo kok enggak? Yo kok enggak? Bener kok enggak? Tapi nyoba-nyoba didik kan ya gak apa-apa kan? Kan gitu. Karena apa? Karena ini dikatakan ada tabir tipis yang membuat orang itu memang menjadi mudah tergoda. Kalau tertutup sama sekali, itu manusia nggak tergoda. Tapi justru ada
bagian apa itu yang terbuka sedikit, itu kan keinginan ingin tahu itu malah semakin besar. Semakin besar. Nah itu begitu mau masuk diingatkan jangan, karena begitu masuk kamu nanti sulit kembali. Tapi kadang manusia nekat akhirnya menempuh jalan ini. Beradalah ia di jalan bengkok, tidak di siratal mustaqim lagi. Tapi begitu timbul kesadaran, maka kembali ke jalan sini, itu namanya tobat. Tobat, tabah kembali. Tobatnya dengan apa? Ya, karena ketika menyimpang itu keluar dari Quran, maka ya kembali pada Al-Quran dengan membaca Al-Quran. 24 itu 2 dan 4 6. Terus apa ini? Jumlah ayatnya 64. Dalam 64 itu ada 60. 60 itu qiraah, membaca. Tapi ingat, yang namanya membaca ini nyangkut mempersambungkan getaran. Mempersambungkan getaran. Getaran itu sambung kalau frekuensinya sama. Kalau frekuensinya berbeda nggak sambung. Misal radio sing digoleki RRI nggak sampai pada frekuensi, ya nggak akan tertangkap. Nyetel TV pada gelombang berapa yang dimaksudkan tidak sampai pada frekuensi yang ditetapkan, ya tidak akan muncul gambar. Jadi, ini proses latihan itu untuk nyocokkan. Jadi mencari seperti mencari gelombang itu. Ketika masih jauh, masih kemerosot, begitu sampai pada titik yang pas, maka semuanya menjadi jelas. Itu qiraah membaca. Yang dibaca adalah Al-Quran. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu apa? 24 sebagai proses. Membaca Al-Quran itu sebagai proses. 20 itu proses untuk melembutkan. Untuk melembutkan 4 surah 4 An-Nisa itu simbol kelembutan. Untuk melembutkan dan menghidupkan. 2 kali 4 8. 2 kali 4 8. Dan menghidupkan. Yang dihidupkan apa? Hablun, tali hubungnya. Nah, tali hubungnya ini yang dihidupkan. Haknya. Jadi 6 tadi hak, terus sambung pada ini qiraah tadi ini 6-nya ini hak, sambung pada titik getaran itu. Supaya ke sana nanti arahnya. Menghidupkan tali hubung. Karena itu Nahabba yuhadasallah falyaqra'il Qur'an. Siapa suka untuk berdialog, berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Jadi supaya sambung hubungannya, getarannya dengan Allah. Itu lewat baca Al-Qur'an. Sebagai pendidikan tauhid. Sebagai pendidikan tauhid. Karena menyimpang ini mengambil jalan kemusyrikan. Menyimpang ini mengambil jalan kemusyrikan. Membaca Al-Qur'an itu karena Al-Qur'an sebagai pendidikan tauhid. 8 tambah 6 itu 14. 8 tambah 6 14. 16 itu 14 itu kata rukun pendidikan. Sedangkan surah 14 surah Ibrahim simbol bapak tauhid. Ini untuk pendidikan tauhid. Kembali memurnikan tauhidnya. Sesuai perjanjian surah 14 ini jumlah ayatnya 52. 52 itu kata wa'ada. Wa'ada itu janji. Jadi sesuai perjanjian tadi, perjanjian rububiyah tadi itu, perjanjian tauhid itu. Bahwa menyaksikan Allah sebagai Rabb-nya, Allah sebagai pendidiknya, pengasuhnya, pelindungnya. Di perjanjian manusia itu sebagaimana juga ketika Allah mengikat perjanjian dengan Bani Israel di Bukit Tur itu.
Nanti janjinya itu apa? Nanti ada ayatnya. Sesuai perjanjian dan petunjuk budaya. Ini 6, 14 tambah 52, 6. Nah, perjanjiannya apa? Berarti perjanjiannya semua tertuang pada Al-Quran itu. 6 untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang beriman. Dari mana 23 ini? Tiba-tiba muncul 23. Jadi 14 dengan 52 itu 66. Sedangkan 14, nah ini 5 kali 4 jumlahnya 9. Nah ini 23. Jadi sudah muncul sana lengkap angkanya. Ada 6, 23, 6. Apa ini? Jumlah ayat Al-Quran. 62, 36. 66 itu takhrim. Jadi sifatnya hukum-hukum itu adalah memagari orang-orang yang beriman. Dan itu dikatakan manusia, orang beriman itu berada dalam penjara. Penjara apa? Penjara hukum. Penjara tata aturan. Ketika keluar itu memang dia maunya keluar dari tata aturan itu. Jadi penjaranya itu bukan penjara yang menyakitkan, tapi justru wilayah yang membuat hidupnya itu menjadi aman. Orang beriman itu disediakan tempat pada satu rumah. Tapi di sini ada jendela-jendela. Di sini ada jendela-jendela. Kalau ini kendaraan, juga di sini ada jendela-jendela. Kalau ini rumah yang aman, di sini ada jendela-jendela. Karena manusia masih bisa ngelongok keluar. Dia tergoda untuk lompat keluar dari jendela itu. Pada saat lompat itulah dia keluar dari kurungan 66 tadi itu. Begitu keluar, ya sudah keluar dari wilayah keamanan. Itu dia mengambil jalan kehidupan. Nah, jendela-jendela ini sebanyak godaan-godaan yang ada di dunia. Banyak godaan-godaan yang ada di dunia. Ya, Homer, ya judi, ya zina, macam-macam itu semuanya jendela-jendela untuk lompat keluar dari bangunan. Ya nipu, ya curang, itu semuanya lah yang masuk pada kategori dosa-dosa, baik besar maupun kecil. Dari sini semua jumlahnya 283. 283. Lalu penjelasannya pada surah 2 ayat 83. Nah, silakan dibaca. Surah 2 ayat 83. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah. Nah, ini perjanjian yang pokok yang pertama. Jangan sampai menyekutukan Allah. Murnikanlah tauhid. Jangan menyimpang, jangan membuat sekutu, jangan mengabdi kepada yang selain Allah. Ini perjanjian yang pertama. Dosa besar yang pokok itu ialah menyekutukan Allah. Karena itu yang diingatkan pertama perjanjiannya ialah jangan kamu mengabdi kepada selain Allah. Terus? Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Berbuat baik kepada ibu bapak. Ini karena berbuat baik kepada ibu bapak itu setingkat saja. Setingkat saja di bawah mentauhidkan Allah. Karena dalam surah 31 itu ada ayat yang mengatakan bersyukurlah engkau kepadaku waskuruli wali-walidayya, dan kepada dua orang tua. Jadi diminta untuk bersyukur kepada Allah, diikuti bersyukur kepada kedua orang tua. Jadi tingkatannya tinggi. Karena itu
Durhaka pada ibu bapak itu merupakan dosa besar yang kedua setelah menyekutukan Allah. Selanjutnya, kaum kerabat, ya, berbuat baik pada kaum kerabat. Terus, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. ya, Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. ya. Nah, ini pokok-pokok berkenaan dengan perjanjian itu. Nah, ketemu ayat begini ini, kalau baca Al-Quran itu jangan terus dilarikan. Ini adalah nyangkut kasus Bani Israel. Ini diceritakan itu untuk ditegaskan bahwa ini terkena pada kita. Kita itu juga terikat janji untuk mentauhidkan Allah, jangan memensekutukannya. Kita terikat janji untuk berbuat baik pada orang tua, pada kaum kerabat, pada anak-anak, pada orang miskin. Ini bukan ajaran janji pada Bani Israel. Kalau untuk Bani Israel, terus kita nggak perlu, untuk apa dicantumkan pada Al-Quran? Sedangkan Al-Quran itu petunjuk untuk ditaati. Jadi kita mendapat perintah-perintah, terikat dengan perjanjian-perjanjian, sebagaimana juga Bani Israel juga terikat dengan perjanjian-perjanjian semacam ini. Untuk berbuat baik kepada manusia, mengucapkan kata-kata yang baik kepada manusia, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Nah, tinggal di sini akan memenuhi janji itu atau tidak. Kalau pada Bani Israel itu dikatakan sebagian kecil dari mereka yang memenuhi. Terus sekarang generasi umat Muhammad, apakah juga mau mengikut seperti mereka? Sehingga hanya sebagian kecil saja yang mau menaati. Ataukah sebagian besar pada Rasulullah adalah bangga nanti dengan banyaknya umatnya, kalau umatnya itu banyak. Nah, ini sifatnya untuk menjadi bahan perenungan kalau begini. Bahwa kalau mereka tidak memenuhi kecuali sebagian kecil dan mereka selalu berpaling, lalu bagaimana dengan diri kita? Akan seperti mereka ataukah berbeda? Tapi kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka, kan begitu. Nah, mestinya kalau sudah mengaku Muslim, hendaknya masuk pada sebagian yang besar. Berarti menggunakan mafhum mukhalafahnya adalah memenuhi janji. Kalau sudah memenuhi janji, nah yang terjadi adalah ini fa'aslaha, maka memperbaiki diri. Terjadi perbaikan diri. Terjadi perbaikan diri. Surah 24 ayatnya 64. 64 itu fa'aslaha. Maka terjadi proses. Ini fa, ada fa, proses. Maka terjadi proses perbaikan pada diri. Nah, lewat apa? Lewat memenuhi janji tadi itu. Memurnikan tauhid, berbuat baik pada orang tua, pada kerabat, pada anak yatim, ucapan yang baik, sholat, zakat. Jadi setelah Al-Quran difahami, langsung diamalkan. Ini satu ayat, kita memahami satu ayat Al-Quran, diwujudkan. Itu terjadi proses perbaikan pada diri. Perbaikannya pada apa? Baik pada 13 titik ketenagaan fisik maupun 5 titik ketenagaan rohani. Surah 64, ini ayatnya 18. Mushaf Utsmani itu tiap halaman itu 18 baris. Jadi 18 itu bisa diartikan 18 baris, 8 titik, 18 titik atau 18 baris. 13 titiknya itu titik ketenagaan fisik mulai dari alif sampai shin. Kemudian 5 titik ketenagaan rohani, roh, rasa, hati, akal, dan nafsu.
semuanya nanti menjadi 18. Surah 64 jumlah ayatnya 18. Itu yang terjadi, proses perbaikan diri, baik secara fisik maupun secara roh. Tolong ambilkan HP. Yang ada tulisannya Pak Munjil itu ada nggak di situ? Nanti ya, mudah-mudahan masih ada. Ya. Oh ya, boleh, silakan. Iya Pak. Ini Pak mau tanya, misalkan menemukan ayat seperti yang tertulis itu Pak ya. Ya. Itu cara memahaminya dari ada beberapa perintah atau janganlah kamu menyembah selain Allah, berbuat baiklah kepada ibu bapak, dan seterusnya itu sebuah urut-urutan proses atau bagaimana cara menangkapnya itu Pak? Ya. Al-Quran itu prinsipnya semua diterangkan secara berulang-ulang. Dan antara yang didahulukan atau di nomor berikutnya itu kadang-kadang silih berganti. Misalnya wasta'inu bisobri wasolah. Yang didahulukan sabar kemudian sholat. Ayat lain mendahulukan mohon tolonglah Allah dengan sholat dan sabar. Nah, itu tersebar. Ayat begini tersebar. Nah, terjadi pergantian begitu biasanya juga dikaitkan dengan konteks ayat-ayat sebelumnya. Tetapi bahwa semua ayat Al-Quran itu kedudukannya sama. Semua ayat Al-Quran kedudukannya sama. Seperti Surah 3 ayat 110. Biasanya itu Al-Quran itu bicara tentang iman dulu, tentang keimanan dulu. Tapi seperti surah 3 ayat 10, ayat 110, ini justru imannya itu diakhirkan. Ya, ini ya. Kamu adalah umat yang terbaik, dipentaskan, dihadirkan di antara manusia untuk menyuruh pada ma'ruf, mencegah pada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Biasanya kan iman dulu baru amar ma'ruf. Ini ternyata amar ma'ruf didahulukan baru imannya. Nah, ini semuanya kedudukan sama. Itu nyangkut penonjolan aja. Allah menegaskan pada apa. Jadi kalau iman itu membangun keimanannya, tapi ketika didahulukan amar ma'ruf, bahwa amar ma'ruf itu penting dilakukan, tapi ingat bahwa amar ma'ruf itu dasarnya harus iman. Ini nyangkut gaya gaya bahasa Al-Quran itu semacam itu. Nah, itu jawaban saya, tidak tahu ininya mengenai dengan maksud yang ditanyakan atau enggak. Ya hanya berarti saya nangkepnya memang saya masih menganut pola-pola metodologis gitu Pak. Ya. Intinya berarti penegasannya itu untuk menangkap makna atau pemahaman dalam Al-Quran itu tidak bisa ditentukan dengan metodologi yang selama ini saya pelajari di kampus khususnya. Iya, seperti apa itu? Ya seperti tadi Pak, ini kok di sini urut-urutannya begini ya, seperti kalau misalkan menurut metodologi kan harusnya konsistensi. Iya, konsistensi. Ternyata Al-Fatihah. Iya. Nah, itulah intinya bahwa dalam Al-Quran itu tidak bisa dipola. Karena itu tiru-tiru itu nggak bisa.
tiru-tiru itu nggak bisa. Tiap orang jalannya sendiri-sendiri. Ini saya bacakan pengalaman seseorang ya. Jadi setelah pengajian yang bersangkutan, ini seorang dosen di jurusan kimia, menanyakan jusnya. Begitu diketahui jusnya, dia ingin menanyakan jus ibunya dan bertanya apa yang harus saya lakukan dengan ibu saya yang sakit. Saya bacakan riwayatnya. Dia nulis di WA. Saya punya pengalaman pribadi. Yang baca bukan saya aja sebaiknya, yang lain. Oleh aku dikira goro. Silakan yang lainnya, siapa yang bersedia membaca? Silakan. Iya, silakan. Silakan. Boleh Pak Kang perempuan. Apa? Terdengar suaranya. Itu ya. Di belakang. Iya. Sini aja. Silakan. Oh jangan Pak, saya kan cici. Orang lain aja Pak. Kenapa? Orang lain aja. Ya, silakan. Disentuh Mas biar nggak mati. Saya punya pengalaman pribadi. Menjelang 1 minggu Ramadan kemarin, ibu saya usia 73 tahun sakit dan dirawat di rumah sakit selama 1 minggu. Diagnosa dokter kena pembengkakan jantung dan radang otak. Beliau tidak bisa berkomunikasi, kadang nyambung, kadang tidak. Pada saya, kadang ingat, kadang tidak. Pada cucunya sering kebolak-balik, bahkan sering memanggil Mbak saya yang meninggal. Saya sangat sedih melihat kondisi ibu. Untuk memastikan radang otaknya, ibu saya harus menjalani CT scan dengan teknik pengkontrasan. Saya setujui permintaan dokter dan saya ibu ke rumah sakit yang ada CT scan-nya. Sebelum dilakukan CT scan, saya konsul dengan dokter ahli radiologinya, menanyakan cairan apa yang diberikan ke tubuh ibu dan apa efeknya. Dengan sangat terbuka, dokter menjelaskan, dengan kondisi ibu saya saat itu, efeknya cukup membuat saya terkejut. Kemungkinan lumpuh akibat kontras tersebut sangat ada. Maka dengan terpaksa saya menolak dilakukan CT scan sambil menunggu kondisi jantung ibu. Saya dampingi beliau selama 1 minggu di rumah sakit. Ketika kondisi fisiknya agak mendingan, saya bawa pulang untuk dirawat di rumah. Kondisi fisik beliau masih lemah, hanya bisa tiduran dan komunikasi belum lancar. Pada saat kita acara buka puasa bersama di rumah Prof. Amin dengan Ustadz Fauzan sebagai pembicara, saya mendekati beliau dan menanyakan apa yang harus saya lakukan untuk ibu. Satu hal yang saya harapkan adalah saya ingin berkomunikasi dengan ibu dalam keadaan apapun. Ustadz Fauzan memberikan advies tentang juz 16 yang harus saya baca untuk ibu. Hari Rabu 15 Juli 2015, 2 hari menjelang lebaran saya pulang. Setelah sholat subuh, saya ngaji di hadapan ibu juz 16. Subhanallah, malamnya ibu minta kateternya dicabut. Kondisi fisiknya berangsur pulih, dan yang sangat menakjubkan, malam Jumatnya ibu minta ikut sholat id. Saat itu saya gak mengizinkan, karena menurut saya kondisi fisiknya belum memungkinkan. Tapi beliau memaksanya. Dengan terpaksa saya iya saja. Sungguh suatu keajaiban terjadi. Pagi harinya ibu bisa jalan ke lapangan tempat sholat id yang berjarak 1 km dari rumah tanpa dipapah. Dan alhamdulillah ibu bisa melaksanakan sholat dengan sempurna.
Sekarang memori ingatan ibu sudah pulih. Saya sudah bisa berbicara lewat telepon dengan beliau. Sekarang ibu tinggal pemulihan janjinya. Sungguh Allah menunjukkan kemujizatan Al-Quran pada keluargaku. Subhanallah, Ustaz Fauzan. Terima kasih banyak atas petunjuk Bapak. Mohon maaf saya belum memberitahu Bapak secara langsung. Sengaja pengalaman ini saya posting di forum kita ini agar menjadi iktibar buat kita semua. Itu salah seorang yang punya pengalaman, kemudian diposting di salah satu WA pengalaman. Itu salah satu bukti bahwa dengan Quran itu pengaruhnya ke arah perbaikan, baik ketenagaan fisik maupun ketenagaan rohani. Dan itu hanya satu kali dibaca, cuma sambung frekuensinya si anak dengan ibunya dan langsung ke sana, itu terjadi perubahan besar. Dari orang yang berbaring tidak bisa apa-apa, langsung bisa jalan, langsung minta kateter ya, kateternya dilepas, jalan 1 kilo. Kalau saya sendiri yang baca, aku pikir aku ngarang. Kalau dibaca orang lain kan lebih ya, percaya. Nah, dengan 18 tenagaan roh itu supaya kembali dalam keadaan bersih murni. Karena 18 itu 9, 18 itu 9. Kembali keadaan fisik, energi fisik maupun energi rohnya itu kembali bersih murni. Surah 9, surah Al-Baqarah. Jadi dari angka 283 lanjut ke sini jumlahnya menjadi 374. Lalu penjelasannya dibaca surah 3 ayat 74. Surah 3 ayat 74. Allah menentukan rahmatnya kenabian kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Mengapa itu bisa terjadi perbaikan semacam itu? Karena Allah menentukan rahmatnya pada siapa yang dikehendaki. Ini yahtassu birahmati. Jadi kenabian itu hanya tambahan, terjemahan tambahan. Jadi Allah yang menentukan rahmatnya kepada siapa yang dikehendaki. Rahmat apa? Di antaranya kembali memurnikan ketenagaan fisik dan ketenagaan roh orang-orang yang dikehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Besarnya karunia itu tidak akan pernah habis. Nah, kuncinya untuk seperti ini dalam membaca Al-Quran adalah surah 74 ayat 3. Silakan. Surah 74 ayat 3. Warabbaka fakabbar. Fakabir. Ya, ini di bawah. Warabbaka fakabir. Ya. Dan Rabbmu agungkanlah. Jadi niat dasar membaca Al-Quran, membaca juz itu untuk mengagungkan Allah. Jangan diniatkan untuk kesembuhan. Niat mengagungkan Allah. Dengan mengagungkan Allah, Allah memberikan rahmatnya dan karunia-Nya pada pembersihan. Pengaruh pembersihan itu adalah kesembuhan, kesehatan bagi yang semakin sehat bagi yang sehat, dan kesembuhan bagi yang sakit. Tapi jangan diniatkan untuk kesehatan, tapi niat untuk mengagungkan Allah. Jadi membaca kalam-kalam Allah itu untuk mengagungkan Allah. Pengaruhnya pada ketenagaan fisik maupun rohani kita. Nah, ini supaya kalau memberitahu orang juga apa relevansinya, apa pentingnya menanyakan juz itu dalam rangka mengagungkan Allah. Pengaruhnya nanti pada macam-macam. Kemarin juga ada yang baru 1 kali menanyakan itu karena anaknya sudah besar masih suka ngompol. Juz berapa itu dah? 12 ya? Iya, ada. Ya, juz 12.
sudah kelas 6 SD, tapi masih suka ngomong. Nah, begitu diberitahukan juznya, dibacakan, datang, alhamdulillah sudah berhenti. Padahal anaknya itu bacanya hanya satu ayat. Tapi iya, anaknya baca satu ayat. Iya, tapi ibunya bacakan juga. Ya, ibunya bacakan, sedangkan anaknya sendiri baca satu ayat. Berhenti sudah nggak ngomong. Kaitannya dengan adukamah itu ya, Iya, sama dengan alhamdulillah ala kulli hal. iya, Itu iya, sama dengan itu. iya, iya. Iya. Biasanya kita kan hanya milih-milih ya. Iya. Ya, padahal mengagungkan Allah itu dalam segala keadaan. Jadi sehat yang mengagumkan, sakit yang mengagumkan, rezeki lancar yang mengagumkan, rodok seret yang mengagumkan. Yang itu dicerminkan pada sholat. Berdiri pada saat jaya juga mengagungkan Allah, sujud pada saat jatuh bangkrut juga tetap mengagungkan Allah. Tidak memilih-milih. Gitu. Baik, sudah lewat banyak waktunya ya. Kita akhiri kajian malam ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.